Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita telah diberkati Tuhan. Terlebih pada minggu ini kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mulai ibadah online pada sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Mari kita mau sama-sama datang kepada Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Inilah Tuhan kerinduan hati kami, Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, segala perbuatanmu Tuhan dalam hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita mau sama-sama sembah Dia buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Kau jaga hati kami. Haleluya, sungguh besar Kau Tuhan, Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama sembah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau sama-sama sembah Dia, karena Tuhan begitu baik, Dia sangat baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih pada sore ini kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah online.
Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan beracara dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya jumpa lagi dalam minggu ini nggak terasa. Kita boleh ada dalam ibadah online pada minggu sore ini. Bersyukur ya, karena Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu menjagai kita, menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, begitu juga ya, selalu menjaga hidup kita tetap semangat, tetap sehat ya. Baik, kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau berkenan boleh bangkit yang ada di rumah, ya bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Boleh angkat tangannya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai Bapak yang dari rumah. Haleluya. Ya, tetap semangat dikatakan dalam pujiannya. Ku mau selalu bersyukur, bersyukurlah selalu, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, sebentar kita akan berdoa untuk persembahan
Dan nanti persembahan bisa dikirim di nomor rekening yang tertera di dalam HP Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Engkau memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati ekonomi kami. Dan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya baik, Bapak-Ibu Saudara, kita akan pujikan Hatiku Senang, Hatiku Girang. Senang hatiku girang karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Tuhan ada di sana. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mukjizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku girang, hatiku girang karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mukjizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Yeah. Pujian ini sungguh luar biasa. Ketika hati kita senang, hati kita girang, apapun masalah yang kita hadapi pasti akan lenyap. Oke, terlebih pada kondisi-kondisi saat ini lagi kasus COVID yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu sertai kita ketika kita boleh hati kita senang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bila kita mau memuji Allah kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakinlah bahwa Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Di saat kita punya masalah, di saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan.
kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Inilah pujian dan penyembahan kami, Yesus. Biarlah kiranya boleh menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kiranya sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bila Engkau mau siapkan hati kami, Yesus. Siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Engkau memberkati Bapak Ibu sekalian di rumah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa firman-Mu, Tuhan, merupakan sumber jawaban dalam setiap pergumulan kami. Baik permasalahan yang mungkin kami nggak bisa hadapi, atau mungkin sakit penyakit yang mungkin saat ini nggak kunjung sembuh. Kami percaya, Tuhan, bahwa melalui firman-Mu, Tuhan, ada mujizat saat ini boleh kami dambakan, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita mau sama-sama menikmati firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu di rumah Tuhan dan juga di rumah masing-masing. Saya percaya kuasa Roh Kudus ada di mana-mana, baik di rumah saudara, baik di rumah Tuhan tempat ini. Baik, saya ingin sekali untuk jemaat Tuhan mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Ya, berkat Tuhan bukan hanya berupa yang fisik jasmani saja, tapi berkat-berkat rohani. Itulah yang lebih penting yang sudah kita alami. Nah, sebab itu saya ingin sekali untuk jemaat Tuhan tahu dan mengerti akan berkat Tuhan yang sangat berharga yang sudah Tuhan siapkan, bahkan Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Saya akan mengambil satu tema firman Tuhan, yaitu berkat bagi yang tinggal dalam Yesus. Sekali lagi, berkat bagi yang tinggal dalam Yesus. Kita akan membaca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawahi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, di sini dikatakan tetap di dalam Yesus. Nah, kata-kata tetap ini, itu bahasa aslinya itu adalah continue. Nah, artinya apa? Artinya adalah terus-menerus. Kita harus ada dalam Yesus.
Artinya juga kita selalu berjalan bersama ya, dengan Yesus. Artinya juga hidup bersatu dengan Kristus. Nah, itu artinya tetap, jadi terus-menerus, continue. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk semua kita, jemaat Tuhan. Supaya kita terus-menerus bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga berkat Tuhan, itulah yang diberikan untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan kita yang terus-menerus itu, maka ada fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya saat kita tetap dalam Dia atau terus-menerus berjalan bersama dengan Dia. Nah, kita akan belajar bersama pada hari ini, yaitu fasilitas yang pertama bagi kita semua adalah dibebaskan dari segala hukuman. Dibebaskan dari segala hukuman. Nah, ini yang menjadi problem semua manusia dalam dunia ini. Saat mereka hidup dalam dunia ini, kemudian mereka akan meninggalkan dunia ini, maka mereka memiliki satu tanda tanya yang besar. Bagaimana hidupku ini? Apakah yang harus aku jalani nanti saat aku selesai hidup dalam dunia ini? Apakah hidupnya sudah dibebaskan daripada kesalahan, dosa-dosa, atau masih menanggung, aku harus menjalani ya penghukuman, atau aku harus menjalani penyucian di dalam saat aku meninggalkan dunia ini. Nah, bagi kita semua, firman Tuhan menjamin kepada kita, saat kita percaya kepada Yesus, maka kita dibebaskan daripada penghukuman. Ya, penghukuman itu tidak sebentar saja, ya, semua dosa itu harus dihukum. Dan disitulah perpisahan yang abadi antara orang-orang yang dihukum karena kesalahannya dan orang-orang yang dibebaskan oleh Yesus Kristus. Saya bacakan di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2, ya. Saya bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Sekali lagi, sama-sama kita baca, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Alasannya adalah ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang menjadi penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita semua. Ya, ayat yang pertama dikatakan, ya demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, orang-orang dunia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Kristus, sehingga mereka akan terkejut saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka harus menanggung akan dosanya sendiri, kesalahannya sendiri, dan mereka akan menjalani itu semuanya. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang menebus akan dosanya. Dan mereka sadar, sekali lagi mereka sadar, semua dosa itu akan dihukum. Semua kesalahan itu akan dihukum. Tetapi untung bagi kita semua, ayat yang satu ini itu luar biasa. Kita telah dibebaskan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, bagi kita,
bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa? Sebab saat kita percaya kepada Yesus, maka kita menyerahkan akan hidup ini ke dalam tangannya. Dan Tuhan yang menyambut kita, apa yang kita akukan, apa yang kita serahkan dalam Tuhan Yesus, hidup kita, ya termasuk kesalahan, dosa kita akui, maka Yesuslah yang akan membebaskan, yang akan menebus akan semua dosa-dosa kita. Sehingga ayat ini muncul, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, bagi mereka, orang-orang dunia, mereka tahu ada satu penghukuman, dan penghukuman itu kekal, abadi, dan selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka tahu kesalahan itulah yang harus mereka pikul dengan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkat bagi kita yang tinggal di dalam Yesus, yang pertama itu adalah kita dibebaskan dari segala penghukuman. Ya. Ayat yang kedua, coba saya akan bacakan sekali lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat, jemaat Tuhan, Roh Kudus, ya itulah yang selalu berbicara kepada kita, yang menuntun kita untuk kita tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Saat kita menjalankan firman Tuhan, maka kita tahu rambu-rambu, dan disitulah Yesus dikatakan di sini yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita saat kita menjalani akan firman Tuhan. Kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dibebaskan, dimerdekakan dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya dosa kita tidak ada lagi. Allah yang maha adil tidak dapat menemukan akan dosa saudara dan saya. Sebab apa? Sebab Yesuslah yang menanggung di kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari hukum dosa. Dan tentu saja hukum maut adalah hukum penghukuman kekal, kematian kekal. Itu pun juga kita dibebaskan. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita hidup bersama Yesus yang telah memanggil kita, menebus kita, membebaskan kita, mengampuni kita. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, fasilitas yang kedua adalah boleh meminta apa saja. Nah, luar biasa bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang manja ya di dalam Yesus. Saya percaya itulah yang Tuhan siapkan bagi kita semua, sehingga kita boleh meminta apa saja. Firman Tuhan mencatat seperti itu. Ya, saya harus membacakan untuk saudara sekalian, sehingga kita boleh tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Kita boleh meminta apa saja. Tentu saja yang sesuai dengan kehendak Dia. Kita tidak bisa meminta semau kita sendiri, ya semau hawa nafsu kita sendiri, tidak. Tetapi yang sesuai dengan apa yang Dia inginkan untuk kita, sehingga kita boleh meminta apa saja. Saudara buka di dalam Yohanes 15, ayatnya yang ke-7 dan 8. Yohanes 15, ayat yang ke-7. Saya bacakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, sama-sama, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
luar biasa. Ya. Seperti ya kita ini dimanja oleh Tuhan Yesus. Ini kata-kata daripada Yesus sendiri. Saat Yesus ada dalam dunia ini, sebelum dia meninggalkan akan murid-muridnya. Murid-muridnya juga diberitahukan akan firman ini, dan hari ini juga untuk saudara dan saya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita meminta sesuai dengan firman Tuhan, dengan maunya Tuhan, ya. Karena apa? Karena firman Tuhan ada dulu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita mengerti, ya, tahu bagaimana maunya Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan saat kita menjalankan itu semuanya. Firman Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu mau, yang kamu inginkan artinya. Kemudian, dan kamu akan menerimanya. Kita akan menerima apa yang kita minta. Nah, sebab itu kita perlu banyak berdoa, ya. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita tidak bisa, enggak perlu berdoa, ya, tidak perlu berdoa, aku percaya saja. Tidak, kita perlu berdoa itu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita juga untuk meminta sesuatu dalam kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan mendengar akan setiap seruan kita. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah Bapa itu seperti orang tua kita. Seorang orang tua, saya percaya pasti ingin untuk mendengar akan suara anak-anaknya. Kalau anak-anaknya datang untuk meminta sesuatu, wah, seorang tua senang sekali. Dia bisa bertemu dengan anaknya, bukan kemudian anaknya ya sering keluar rumah, pergi ke tetangga, main ke sana, ke sini, pulang malam hari saja, kemudian makan, kemudian tidur. Tidak. Tapi orang tua saat dia melihat anaknya ada dekat dia, saat mendengar suara anaknya meminta sesuatu, orang tua mengerti. Ya, sebelum anak itu meminta, orang tua itu sudah mempunyai perasaan. Oh, dia perlu makan ini. Oh, dia perlu sesuatu yang penting dalam hidupnya. Orang tua akan menyediakan bagi anak-anaknya. Nah, demikian juga Tuhan. Ya, firman Tuhan lewat Yesus Kristus mengatakan seperti itu. Ya, mintalah apa saja yang kamu mau, yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat, Yesus mengatakan, ya, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Saat kita mendapatkan, maka jangan kita sombong, jangan kita angkuh, ya, tetapi kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku memuliakan Tuhan untuk apa yang telah aku terima, untuk sesuatu yang telah Kau berikan di dalam kehidupanku. Aku bersyukur. Nah, disitulah Tuhan menginginkan seperti itu. Ya, bukannya kemudian kita mendapatkan sesuatu, ya, saat kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, kemudian kita langsung pergi, kemudian kita menikmati, ya, pemberian-pemberian Tuhan itu, kita lupa berdoa, kita tidak mengucap syukur, kita tidak berterima kasih, kita tidak mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan berkatkan dalam tangan saudara, dalam keluarga, dalam hidup saudara, itu untuk kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, untuk kita memuliakan Bapa, sumber berkat yang telah mempercayakan berkat-berkat ini dalam hidup kita semuanya. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bagi kita semua,
Ya, kita boleh meminta apa saja. Sebab apa? Sebab kita tahu saat kita mendapatkannya, maka hidup kita mempermuliakan Dia, membesarkan Dia. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kemudian kita meninggalkan, kita akan menjadi orang-orang yang orang yang menjauh dari satu dengan yang lain. Tidak. Apalagi ada orang-orang dunia ini kalau setelah mendapatkan berkat, wah mereka tambah bisa bentrok di dalam rumah tangganya. Antara saudara dengan saudara itu bisa clash, bisa konflik. Karena apa? Karena kekayaan yang mereka dapatkan. Mereka menganggap ini punyaku, ya. Kemudian mereka mulai mempertahankan, mereka mulai menghina satu dengan yang lain. Mereka tidak mau berbagi, disitulah ya, berkat Tuhan itu menjadi sesuatu yang negatif. Ya, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Sebab apa? Sebab berkat Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan untuk orang-orang yang dipercaya untuk mengelola akan harta surga bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan juga bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan kita perlu mengerti ya, saat kita diberi kepercayaan kepada Tuhan, itu kita harus bersikap seperti apa. Di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-7, Matius 7, ayat yang ke-7, Matius 7, ayatnya yang ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 saja. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan dengan teliti mengatakan, ya, kalau orang tua dunia, Bapak yang ada dalam dunia ini saja bisa mengasihi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia pasti memberi kepada kita semua yang meminta saat kita sesuai dengan rencananya. Ya, dikatakan di sini, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik, ya garis bawahi, memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kadang-kadang kita minta itu bukan yang baik, tetapi minta itu kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi saat kita mengerti rencana Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak membaca firman Tuhan. Apa yang kita minta itu tidak sembarangan. Yang kita minta itu pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Kita boleh meminta apa saja. Yang ketiga, yang terakhir adalah fasilitas. Kita diberi kekuatan untuk menanggung segala masalah. Kita diberi kekuatan dari surga untuk kita bisa menanggung ya semua persoalan. Ya, kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia itu bukan terus enak saja, tidak. Tetapi kita juga kadang mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam dunia ini. Masalah masih bisa timbul dan harus kita hadapi.
Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, kita bisa menanggungnya. Karena apa? Karena kekuatan dari Yesus itulah yang diberikan untuk kita. Saya bacakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita sama-sama baca ayat ini. Ayat 13, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa saat kita sendiri harus menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Permasalahan macam-macam, apakah kesehatan saudara, apakah problema finansial, keuangan saudara, apakah problema dalam pekerjaan, dalam keluarga saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus di sini mengatakan Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kemampuan bagi kita semua. Saat kita dekat kepada Dia, maka kekuatan lewat Roh Kudus itulah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita hidup dalam dunia ini akan terasa lebih ringan, ya. Kita tidak menanggung sendiri. Saat kita menghadapi problema berat, sesuatu yang berat, maka kita datang kepada Yesus dalam doa kita. Kita minta kepada Tuhan, tolong aku, ya kemampuanku terbatas, tapi aku percaya seperti firman-Mu telah berkata bahwa Engkau akan memberi kekuatan bagiku. Engkau akan membuka jalan bagi setiap permasalahanku. Kita datang, kita banyak berdoa kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Ya sekali lagi saya bersaksi beberapa waktu yang lalu kalau kami berdua sempat mengalami ya sesuatu sakit yang mengejutkan, ya mengejutkan bagi saya, bagi istri juga saat ya kita menerima surat dari laboratorium, ternyata saya menderita positif COVID. Wah, mengejutkan sekali. Dan saya juga bingung dari mana ya, kok tahu-tahu sudah ada dalam tubuh saya virus yang ditakutkan oleh seluruh dunia ini. Ya satu-satunya sudah saya tidak perlu memikirkan dari mana, saat kapan, hari apa, saya pergi kemana, sudah saya tidak memikirkan itu semua. Saya datang kepada Tuhan, merendahkan hati saya, merendahkan diri saya. Saya banyak berdoa kepada Tuhan. Aku bersyukur, aku tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun aku harus menderita sakit seperti ini. Ya, memang puji Tuhan, ya saya itu seperti OTG, jadi tanpa gejala, orang tanpa gejala. Jadi tidak ada sesuatu yang mencemaskan, misalnya batuk atau nafas sesak atau yang lain-lain, tidak. Ya saya seperti biasa saja. Tetapi saya tahu bahwa penyakit ini berbahaya juga. Jadi saya datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dan luar biasa, ya beberapa waktu kemudian kami swab yang kedua kali, ya saya yang ketiga kali swab, ternyata sudah negatif. Kemudian 1 minggu lagi swab saya yang keempat, ya negatif lagi. Ya Bu Christine lebih cepat, dia swab kedua, kemudian swab ketiga itu jarak 3 hari langsung sudah negatif. Nah Bapak Ibu sekalian,
kita perlu, ya, kita bisa menanggung apapun, ya, penyakit, permasalahan yang berat sekalipun. Saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mendengarkan setiap doa kita. Dan dialah yang akan memberikan apa yang kita perlukan. Percayalah, Tuhan adalah Bapa kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, ayat berikutnya saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sama-sama, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ayat yang hebat bagi kita semua, bahwa Tuhan dari pihak Tuhan, Dia ingin kepada kita semua, ya, saat kita dekat kepada Dia, maka Dialah yang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa menanggung keberatan problema dalam dunia apapun juga, termasuk sakit penyakit, termasuk permasalahan, ya, ekonomi, keuangan saudara sekalian. Saat saudara datang kepada Dia, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Ya, sekali lagi, bukan karena aku sehat, aku kuat, ya, imunku kuat untuk menanggung, sebab itu aku sembuh. Tidak. Semuanya itu karena Tuhan yang mengasihi kita, sehingga Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi imun yang kuat bagi kita. Tuhan memberikan pertolongan bagi saudara dalam menghadapi, ya, problema keuangan hari-hari ini. Percayalah, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, saya percaya pada hari ini kita semua harus sadar bahwa berkat bagi kita semua yang tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan sampai kita keluar, ya. Sekali lagi, ya, saya katakan, kita itu kalau kita tinggal di dalam tangan Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada kekuatan, bahkan kekuatan setan pun yang bisa mengambil kita, yang menjatuhkan kita daripada tangan Tuhan. Ya, kalau benda ini, yes, ada tangan saya, pasti aman, ya, pasti tetap akan tinggal di tangan saya. Nah, demikian kehidupan kita. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memegang kita. Satu-satunya yang bisa, ya, benda ini keluar, jatuh, kalau benda ini, ya, melompat, jadi kekuatannya sendiri keluar dari tangan yang saya pegang. Ya, katakanlah kalau benda ini benda hidup, ya, katakanlah kalau burung begitu, ya, burung ini akan lepas dari tangan saya, kalau burung ini dia keluar, melompat dari tangan saya. Demikian juga hidup kita semua, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Saat kita ada dalam tangan Tuhan, jangan kita keluar, jangan kita melompat dari anugerah tangan Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua. Kalau kita keluar, tandanya iman kita lihat ke kanan, ke kiri, percaya kepada yang lain, kemudian kita akan jatuh di sana. Saudara, ya, memang kadang-kadang kita itu mengalami sesuatu goncangan yang berat. Mungkin dalam sakit, mungkin dalam keperluan-keperluan yang lain. Jangan iman kita
lepas daripada Yesus. Mungkin tawaran-tawaran banyak, mungkin saat kita sakit kemudian ada minuman dari dukun sana yang manjur, minum, kamu nanti akan sembuh. Nah saudara tahu seperti itu, jauhkan, jangan saudara terima. Dekat kepada Tuhan saja. Saudara jangan minum, ya jangan mengambil pertolongan-pertolongan dari orang pinter, dari dukun, dari dewa ini, dewi itu. Saudara bahaya sekali. Saat saudara meminum sesuatu yang dari ilah-ilah lain, katakanlah saudara sembuh, iman saudara bagaimana? Wah, aku percaya kepada minuman daripada dukun itu. Iman saudara hilang kepada Yesus, mulai percaya kepada ilah-ilah lain. Nah, saudara perlu kita berwaspada. Hari-hari terakhir ini, ya hari-hari di mana Tuhan akan datang, itulah yang bisa menyesatkan orang-orang percaya. Saat orang percaya itu keluar dari tangan kemurahan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua jemaat Tuhan, bahwa Tuhan ingin memberkati saudara dan saya saat kita tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Kita menyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itulah yang menjadi seruan kami. Karena kesetiaan-Mu bagi kami semua, maka kami adalah orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima berkat yang besar saat kami tinggal di dalam Yesus Kristus. Berkat bukan apa yang jasmani yang kami terima, lebih daripada itu Tuhan. Berkat-berkat rohani yang Kau berikan, yang Kau siapkan bagi kami semua, yaitu kami dibebaskan daripada penghukuman yang mengerikan, karena Engkau telah membebaskan, Engkau telah menebus akan hidup kami. Kami menjadi milik-Mu. Kami tidak akan ada lagi dosa yang mengikat, sehingga Allah Bapa tidak menghukum kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau juga berkata, Engkau yang akan memberikan apa saja yang kami minta kepada Engkau, Yesus. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Dan juga kami dapat dan kuat untuk menanggung permasalahan saat kami hidup dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan kekuatan ekstra bagi kami semua. Sebab itu kami tidak akan menjadi orang-orang yang stres seperti orang-orang dalam dunia ini, orang-orang yang panik. Tidak, sebab kami terus bergantung penuh kepada Yesus Kristus yang telah memberikan yang terbaik, berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, jemaat-Mu saat di rumah sekalipun, problema apapun yang dihadapi, biar Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi semua jemaat-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada problema dalam finansial, dalam permasalahan keuangan apapun juga, Engkau memberikan jalan keluar pertolongan dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri berjalan dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Sebab kami terus tinggal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan mengakhiri akan ibadah ini. Biar Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah, angkatlah tangan-Mu, berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pelayanan-Mu, juga Tuhan memberkati akan usaha-Mu dan kesehatan-Mu. Tuhan memberkatinya mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya menerima katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Berperang ganti kita, tepuk tangan.
God.